Akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar, duel dulu nih. Jadi ada kayak tarung dulu 3 orang dari kaum muslimin, 3 orang dari orang kafir. Tarung salah satunya jagoannya Nabi, kesayangan dan kebanggaan Nabi banget, anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali maju, kalah musuh, terkapar 3-3-nya mati. Kaum muslimin bertakbir, ahadun ahad. Yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah, dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang Badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa, kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong, terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat nyambar dari atas, bayangin. Kaum muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan udara kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah, menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban, belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah melihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat? Sebetulnya satu malaikat juga ngehembus kan habis tuh orang kafir ya. Ya apaan sih orang-orang, habis kan ya. Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan? Kata Allah alasannya bukan untuk ngancurin orang kafir. Alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman. Sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat. Tapi malaikat tuh nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih fisabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk nolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka. Ngedoain mereka, berselawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya gak dapat. Abu Jahal gak dapat, Abu Sufyan gak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik. Itu Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai ini, udah 2 tahun, 3 tahun, pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah tuh sama kita. Terus kenapa kita gak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu bilang, apa lagi maunya Allah, kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih. Maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau gak dikasih itu, berarti kita gak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus. Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak. Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau nggak dibuat lebih soleh udah langsung jadian. Kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qur'annya banyak, yang hafal hadisnya bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik.
Yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi kita berprasangka begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh yang kita prasangkain. Karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. Ya Allah berlakukan kepada Ahlu Badar. Ya Allah berlakukan kepada para sahabat yang berjanjian Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan. Ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita. Kita bukan minta musibah, tapi emang itu fitrah kehidupan manusia. Udah kayak gitu sunatullah, semua yang hidup pasti dikasih ujian. Jangankan orang biasa, jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian, apalagi beriman. Beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah? Yang paling banyak diuji. Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita nggak tahajud. Bukan berarti nggak perlu tahajud ya, tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu, misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah taklim, misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya. Terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan. Karena bisa jadi ibadah teman kita, diam doang tuh. Ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumahnya yang gak bisa berobat bertahun-tahun. Pas kita lihat ke dia, dia mah ibadahnya gak dahsyat kayak kita. Gak pernah ikut talim, tilawahnya sedikit-sedikit, paling juga yang dia hafal aja karena udah gak bisa baca saking sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Itulah teman-teman kajian tentang matematika Allah. Mudah-mudahan kita mengerti. Maksud mengerti di sini meyakini, bisa bertambah yakin sama Allah dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian, berarti kita punya kesempatan berprasangka baik supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus. Nggak mau yang lain bantu kita, pengen Allah doang yang bantu. Dan itu keistimewaan dari Allah untuk kita.